Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar dan mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab dengan menggunakan kitab panduan Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas pembahasan yang baru, yaitu isim-isim yang dinasab atau al-mansubat. Bisa dilihat pada kitabnya halaman yang ke-58 dari kitab panduannya. Musannif mengatakan al-ismul mansubu, isim-isim yang dinasab. Awalan, yang pertama, alamatu nasbil isim, tanda-tanda nasabnya isim. Alamatu nasbil isim hiya, tanda-tanda nasabnya isim adalah al-fathatu, yang pertama dengan fathah. Fil mufradi, pada isim mufrad, wa jam'i taksir, dan pada jamak taksir. Misal, contohnya, qada sa'ikus sayyarata, supir itu mengendarai mobil. Syarhal mudarrisun nususa, seorang guru itu menjelaskan nas-nas. Peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dibahas oleh musannif pada kitabnya adalah yang pertama kali mengenal tanda-tanda nasabnya isim sebelum masuk pada pembahasan siapa sajakah isim-isim yang dinasab. Maka yang akan dibahas oleh musannif pertama kali di sini adalah mengenal tanda-tanda nasabnya isim. Mengenal tanda nasab pada isim. Yang pertama adalah tanda nasab isim yang pertama dengan fathah. Ketika kita mendapati dalam sebuah kalimat ada isim yang berharokat akhir dengan fathah, berarti isim tersebut berada di tempat isim yang dinasab. Nah, siapa sajakah isim yang dinasab tandanya dengan fathah? Yang pertama terjadi pada isim mufrad. Isim mufrad baik itu untuk isim yang mudzakkar ataukah isim yang muannas. Dan isim mufrad ketika berada di tempat isim yang dinasab maka ditandai dengan fathah. Contoh yang disebutkan oleh musannif di situ adalah qadas sa'iqus sayyarata. Kalimat as-sayyarata adalah isim yang dinasab. Tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Begitu juga pada contoh yang lainnya. Innallaha sami'un basirun. Innallaha, lafdzul jalalah allaha nasab, tandanya dengan fathah karena isim mufrad. Begitu juga pada contoh yang lainnya, wa kanallahu ghafuran rahiman. Wa kanallahu ghafuran. Kata ghafuran isim yang dinasab. Sebagai isim yang dinasab, tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Begitu juga pada lafaz rahiman, isim yang dinasab tandanya dengan fathah karena isim mufrad. Maka kesimpulannya adalah jika isim mufrad berada di tempat isim yang dinasab, maka tandanya dengan fathah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanda fathah sebagai tanda nasab untuk isim jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Jamak taksir adalah isim yang menunjukkan arti lebih dari dua yang mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Itu jamak taksir. Berlaku juga untuk jamak taksir dari isim yang mudzakkar ataukah dari isim yang muannas.
Contoh pada sebuah kalimat, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada wa annal masajida. Maka kalimat al-masajida ismun mansubun, isim nasab. Tanda nasabnya dengan fathah karena jamak taksir. 6. Contoh-contoh yang lainnya kita mengatakan ra'aitu tullaba. Ra'aitu at-tullaba. At-tullaba isim nasab, tandanya dengan fathah karena jamak taksir. Begitu juga pada contoh yang lainnya, ishtaraitu kutuban. Saya membeli beberapa kitab. Kutuban isim nasab, tandanya dengan fathah karena jamak taksir. Tab itu yang pertama untuk isim yang dinasab, tandanya dengan fathah. Tab tsaniyan, yang kedua adalah al-ya'u. Yang kedua di sini dengan ya, tandanya dengan ya. Fil mutsanna wa jam'i mudzakkaris salimi. Terjadi pada isim mutsanna dan jamak mudzakkar salim. Wa hadhil ya'u laysat juz'an minal isim wa innama tudafu ilaihi ka'alamatin litasniyah awil jama'. Wa yuftahu ma qabla ya'il mutsanna wa yuksaru ma qabla ya'il jam'i. Ya, yang kedua, tanda nasab dengan ya. Artinya, isim yang dinasab dengan huruf ya adalah terjadi pada fil mutsanna, pada isim yang mutsanna, dan jam'il mudzakkar salim, dan pada jamak mudzakkar salim. Taib. Tanda nasab yang kedua untuk isim adalah ditandai dengan huruf ya. Ditandai dengan huruf ya. Ya sebagai tanda nasab isim pada dua keadaan. Yang pertama adalah terjadi pada isim mutsanna. Isim mutsanna. Isim mutsanna ini adalah isim yang menunjukkan arti dua, baik laki-laki mudzakkar atau muannas wanita, dengan menambah tambahan ya dan nun. Dulu pernah kita bahas tentang isim yang mutsanna dengan dua rumus. Rumus yang pertama adalah menggunakan alif dan nun, dan rumus yang kedua dengan menambahkan ya dan nun. Nah, ketika isim mutsanna digunakan dengan rumus ya dan nun, ini ketika berada di tempat isim yang dinasab. Ketika berada di tempat isim yang dinasab. Dengan kata lain, apabila isim mutsanna menempati tempat isim yang dinasab, maka menggunakan rumus ya dan nun. Dan ya yang pada isim mutsanna inilah yang menjadi tanda nasabnya dia. Contoh, itu yang pertama. Contohnya akan kita berikan nanti. Yang kedua, wa jam'il mudzakkar salim. Yang kedua adalah ya sebagai tanda nasab untuk jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu adalah isim yang menunjukkan arti lebih daripada dua untuk isim yang mudzakkar berakal dengan rumus ya dan nun. Dengan rumus ya dan nun. Begitu juga kita telah membahas tentang jamak mudzakkar salim, pembuatan jamak mudzakkar salim. Pembuatan jamak mudzakkar salim dengan dua rumus. Yang pertama menambahkan wawu dan nun, dan yang kedua menambahkan ya dan nun. Nah, jamak mudzakkar salim dengan menambahkan wawu dan nun berarti ketika dia berada di tempat isim yang dirofah. Nah, kalau jamak mudzakkar salim ini berada di tempat isim yang dinasab, maka menggunakan rumus ya dan nun. Muslimina.
muslimina. Ra'aitul muslimina. Atau innal mu'minina. Maka innal mu'minina, al-mu'minina, dia adalah jamak mudzakkar salim dalam keadaan nasab. Taib. Wa hadhil ya'u, dan ya ini yang ada dalam kurungnya, musannif ingin menjelaskan ya yang ada pada isim mutsanna dan keberadaan daripada ya yang ada pada jamak mudzakkar salim. Wa hadhil ya'u, ya yang ada pada isim mutsanna atau ya yang ada pada jamak mudzakkar salim, laisa juz'an minal isim. Dia bukan termasuk bagian dari isim mutsanna ataupun bagian dari jamak mudzakkar salim. Ya, ketika kita mengatakan kitabaini musanna atau al-muslimina pada jamak mudzakkar salim, ya yang ada pada isim mutsanna dan ya yang ada pada jamak mudzakkar salim laisa juz'an minal isim. Dia bukan termasuk bagian dari isim tersebut. Wa innama tudhafu ilai, hanya saja dia, yaitu ya, disandarkan kepada isim mutsanna dan disandarkan kepada jamak lidalalati ala tasniyah wal jamak. Untuk sekedar menunjukkan bahwa kata tersebut adalah menunjukkan arti dua atau menunjukkan arti jamak. Lebih daripada dua. Ketika kita mengatakan rajulaini, innar rajulaini jalisani, masalan. Innar rajulaini, ketika kita mengatakan ar-rajulaini, berarti dia menunjukkan arti dua. Begitu juga ketika dia mengatakan al-muhsinina. Pada kata al-muhsinina dalam ayat misalnya innallaha yuhibbul muhsinina. Al-muhsinina, ya yang ada pada jamak mudzakkar salim al-muhsinina bukan bagian daripada kata tersebut dan hanya sekedar untuk menunjukkan bentuk jamak saja. Beberapa muhsinin. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lidalalati alamati nasbil isim. Yang kedua adalah fungsi daripada ya yang ada pada isim mutsanna dan pada jamak mudzakkar salim lidalalati atau lialamati nasbil isim. Yang kedua untuk sebagai tanda nasabnya isim tersebut. Ketika isim mutsanna atau jamak mudzakkar salim berada di tempat isim yang dinasab, maka menggunakan ya, bukan menggunakan alif. Jadi kesimpulannya, ya yang ada pada isim mutsanna dan ya yang ada pada jamak mudzakkar salim laisa juz'an minhuma. Keduanya bukan bagian dari isim tersebut. Dia hanya sekedar digunakan untuk menunjukkan arti mutsanna dua atau jamak dan menunjukkan tanda nasabnya untuk kedua isim tersebut. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah cara membacanya, cara membedakan antara isim mutsanna dengan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena sekilas ketika kita melihat bentuk tulisan antara isim mutsanna dengan jamak mudzakkar salim di saat dia dalam keadaan nasab, itu tulisannya sama. Sama-sama ya dan nun. Sama-sama ya dan nun. Kalau kita perhatikan, bentuk tulisan isim mutsanna dengan jamak mudzakkar salim itu sama. Maka yang membedakan di sini adalah wa yuftahu ma qabla ya'il mutsanna. Huruf sebelum ya mutsanna itu di fathah. Ingat rumusnya adalah aini. Berarti dia di fathah. Kalau sebelum ya itu di fathah, berarti bacaan untuk isim mutsanna kitabaini, muslimaini, mu'minaini.
berarti dia dalam keadaan dia isim mutsanna. Kemudian wa yuksaru ma qablal ya'il jama. Adapun kalau untuk jama maka huruf sebelum ya dikasroh. Ina, muslimina, mu'minina, mukhlisina. Nah, di situ. Kalau mu'minaini mutsanna, mu'minina jamak mudzakkar salim. Mukhlisaini mutsanna, mukhlisina jamak mudzakkar salim. Yang mana keduanya dalam keadaan dinasab. Baik, lihat contohnya. Misal, qabaltul mudarrisaini mutsanna mudzakkar. Aku menghadap dua guru laki-laki. Contoh yang kedua, qabaltul mudarrisataini mutsanna muannas. Aku menghadap dua guru wanita. Contoh yang kedua adalah contoh yang ketiga, kana la'ibuna mutanafisina. Kana la'ibuna mutanafisina. Mutanafisina jamak mudzakkar salim. Nah, maka adalah para pemain itu saling berlomba. Nah, contoh-contoh di situ adalah merupakan contoh untuk i'rab isim mutsanna ketika nasab tandanya dengan ya. Qabaltul mudarrisaini. Al-mudarrisaini isim nasab tandanya dengan ya karena mutsanna. Qabaltul mudarrisataini. Bedanya dia isim yang muannas. Kalau yang pertama tadi bentuk mudzakkar. Paham ya? Dia isim muannas. Taib. Mudarrisataini isim nasab, tanda nasabnya dengan ya karena isim mutsanna. Kana la'ibuna mutanafisina. Para pemain itu saling berlomba. Mutanafisina isim nasab, tanda nasabnya dengan ya karena dia jamak mudzakkar salim. Taib. Begitu juga pada contoh yang lainnya. Innallaha yuhibbul muhsinina. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Al-muhsinina ismun mansubun, isim nasab. Alamatu nasbihi bil ya'i, tanda nasabnya dengan ya, li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia jamak mudzakkar salim. Nah, begitu juga innas sayyarataini musri'atani. Sesungguhnya dua mobil itu berjalan cepat. As-sayyarataini ismun mansubun. Alamatu nasbihi bil ya'i li'annahu mutsanna. As-sayyarataini adalah isim yang dinasab, tanda nasabnya dengan ya karena isim mutsanna. Kesimpulannya bahwa isim mutsanna ketika nasab tandanya dengan ya dan jamak mudzakkar salim ketika nasab tandanya dengan ya. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa ketika jamak mudzakkar salim atau isim mutsanna dalam sebuah kalimat dengan menggunakan rumus ya dan nun, berarti isim mutsanna atau jamak mudzakkar salim pada saat itu dia berada di tempat isim yang dinasab. Nah, itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, tanda nasab yang ketiga adalah al-kasratu. Dengan kasrah. Fi jam'il mu'annatsis salimi. Terjadi pada jamak mu'annas salim. Mithlu, contohnya adalah ra'aitul mumarridati. Aku melihat para perawat wanita. Al-mumarridati jam'u mu'annasin salimun. Mumarridat adalah jamak mu'annas salim. Baik. Tanda nasab yang ketiga adalah kasrah. Kasrah berarti dibaca i. Harokat terakhir pada isim tersebut adalah dengan kasrah. Kasrah sebagai tanda nasab untuk jamak mu'annas salim.
Jamak muannas salim adalah isim yang menunjukkan arti lebih daripada dua untuk muannas. Dengan rumus pembuatan adalah menambahkan alif dan ta pada isim mufradnya. Maka dulu pernah kita bicarakan cara pelafatannya. Rumusnya adalah atun atau atin. Ketika kita mengatakan atun, berarti isim mutsanna dalam keadaan rofa. Tapi afan. Isim jamak muannas salim dalam keadaan rofa. Paham ya? Ketika kita mengatakan atun, muslimatun, berarti jamak muannas salim berada di tempat isim yang dirofa. Tapi ketika jamak muannas salim berada di tempat isim yang dinasab, maka menggunakan rumus yang atin, mu'minatin, muslimatin, mukhlisatin, dan seterusnya. Ketika jamak muannas salim berada di tempat isim yang dinasab, maka menggunakan pelafatan rumus alif dan ta yang dikasroh huruf terakhirnya. Sebagaimana pada contoh yang ada pada kitabnya, ra'aitul mumarridati. Al-mumarridati isim nasab. Tandanya dengan kasroh karena jamak muannas salim. Misal akhar, kana talibatu mujtahidatin. Murid-murid wanita itu giat. Mujtahidatin ismun mansubun, isim yang dinasab. Alamatu nasbihi bil kasrati, dengan kasrah tanda nasabnya, li'annahu jam'u muannatsin salimun, karena dia jamak muannas salim. Begitu juga pada contoh yang lainnya. Misal, ra'aitul muslimati jalisatin. Ra'aitul muslimati jalisatin. Al-muslimati isim nasab, tandanya dengan kasrah karena jamak muannas salim. Jalisatin begitu juga dia dalam keadaan nasab, tandanya dengan kasrah karena jamak muannas salim. Maka dari sini kita sudah bisa mengetahui bahwa apabila jamak muannas salim dengan rumus alif dan ta berharokat kasrah, maka dia berada di tempat isim yang dinasab. Karena isim nasab untuk jamak muannas salim adalah tandanya dengan kasrah. Kemudian yang terakhir di situ adalah tanda nasabnya isim adalah al-alifu. Al-alifu dengan alif. Fil asma'il khamsati. Pada asma'ul khamsah. Mithlu, contohnya adalah syahadtu akhaka. Aku melihat saudara-saudaramu. Baik. Tanda yang keempat. Tanda nasab yang keempat untuk isim yang dinasab adalah tandanya dengan alif. Alif sebagai tanda nasab fil asma'il khamsah. Terjadi pada asma'ul khamsah. Apa itu asma'ul khamsah? Asma'ul khamsah itu adalah isim yang ketika dirofa tandanya dengan wawu, ketika dinasab tandanya dengan alif, dan ketika dijer tandanya dengan ya, yang diawali dengan kata abun, akhun, hamun, fu, dan dhu. Dan ini adalah asma'ul khamsah. Ketika abun menjadi asma'ul khamsah, ketika akhun menjadi asma'ul khamsah, ketika fu, dhu, dan selainnya menjadi asma'ul khamsah, dan mereka berada di tempat isim yang dinasab, maka ditandai dengan alif. Akhoka. Asalnya akhuka ketika dalam keadaan rofa. Tapi kalau akhoka, maka akhoka isim nasab tandanya dengan alif karena asma'ul khamsah. Begitu juga abuka. Ketika abuka ada wawunya di situ ketika dalam keadaan rofa.
Tapi ketika abuka berada di dalam atau berada di tempat isim yang dinasab, maka dengan lafadz abaka. Abaka. Maka abaka dalam keadaan nasab dari asmaul khamsah. Begitu juga dzu malin misalnya. Dzu ketika dalam keadaan rafa. Tapi ketika dalam keadaan nasab, maka pelafatannya adalah dengan za malin. Za malin. Maka za di situ ada alifnya. Misal, ra'aitu za malin. Aku melihat orang yang memiliki harta. Maka za itulah yang disebut dengan asmaul khamsah, nasab tandanya dengan alif. Taib. Jadi itu. Kemudian malhudah yang pertama, tusammal fathatu alamatan nasbil asliyati. Tusammal fathatu alamatan nasbi al asliyata. Fathah disebut sebagai tanda nasab yang asli. Wa tusammal alamatul ukhra alamatin nasbil far'iyata. Sedangkan tanda nasab yang lainnya disebut dengan tanda nasab cabang. Berarti dari sini pendengar peserta pembelajaran bahasa Arab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini catatan yang pertama, musannif ingin memberitahu kepada kita bahwa tanda i'rab untuk isim itu ada dua. Yang pertama adalah tanda i'rab isim nasab yang asli, dan yang kedua adalah tanda nasab isim yang cabang dari asli. Tanda nasab yang asli adalah fathah, yaitu terjadi pada isim mufrad dan jamak taksir. Berarti dia disebut dengan tanda asli, fathah. Adapun isim yang ditanda nasabnya dengan ya, atau isim yang tanda nasabnya dengan kasrah, atau isim yang tanda nasabnya dengan alif, berarti dia adalah tanda cabang dari fathah. Nah, kemudian yang kedua, yunsabul ismul mu'talul akhiru bil alifi bifathatin muqaddaratin ala akhirihi li ta'adzuri nutkiha. Misal fata Mustafa. Isim mutal akhir dengan alif dinasab dengan fathah muqaddarah di atasnya. Li ta'adzuri nutkiha, karena ada udzur dalam penyebutannya. Catatan yang kedua, bahwa apabila isim itu berakhiran dengan alif, isim yang berakhir dengan alif itu adalah isim maksur. Gampangannya, isim maksur ketika berada di tempat isim yang dinasab, maka tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah. Dengan fathah muqaddarah, fathah yang dikira-kirakan ada pada lafaz tersebut. Kenapa kok tidak muncul li ta'adzuri nutkiha? Karena tidak ada udzur dalam pengucapan fathah pada kalimat tersebut. Jadi itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dapat difahami. Maka kesimpulannya adalah bahwa isim yang dinasab tandanya satu dengan fathah, yang kedua dengan ya, yang ketiga dengan kasrah, dan yang keempat dengan alif. Kemudian yang kedua, bahwa fathah ini merupakan tanda nasab asli untuk sebuah isim. Adapun yang lainnya, maka tanda nasab cabang dari yang asli. Kemudian yang ketiga, bahwa isim maksur ketika berada di tempat isim yang dinasab, maka tandanya dengan fathah muqaddarah. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari. Semoga bisa dapat difahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.